Perkenalkan, nama saya Julian Rita Tampu Bolon, asal Gudep SD Negeri 11 Sutabolon. Yang saya hormati kakak Dewan Juri dan kakak Panitia Pengurus Marcap Kabupaten Samosir. Izinkan saya menyampaikan materi saya, yaitu mengenai Semapor. Di sini saya akan menyampaikan materi saya tentang Semapor, yaitu apa itu pengertian Semapor, apa manfaat Semapor, apa sejarah Semapor, dan gerakan Semapor. Semapor merupakan materi pembelajaran dari organisasi kepanduan. Sandi tersebut sering digunakan dalam pelatihan pramuka. Sandi Semapor yang biasanya dilakukan dengan dua bendera kecil untuk menyampaikan kode-kode. Pada era sekarang ini, yang erat kaitannya dengan teknologi, saya ingin lebih mengenalkan Semapor untuk kalangan umum. Semapor adalah metode untuk mengirimkan sinyal atau pesan dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti bendera, batang, atau tangan kosong sekalipun. Metode ini dilakukan dengan cara mengulurkan kedua tangan membentuk posisi tertentu sesuai formasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Bendera, batang, atau alat lainnya berperan untuk memperjelas arah gerakan tangan ketika menyampaikan pesan. Semapor bermanfaat sebagai salah satu cara untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Metode ini merupakan salah satu materi yang diajarkan dan wajib dihafalkan seluruh anggota pada kegiatan pramuka. Tujuannya adalah agar anggota pramuka tetap bisa berkomunikasi dari jarak yang jauh, meskipun sedang berkemah di tempat yang susah sinyal, seperti di gunung atau desa terpencil. Jadi semua anggota harus hafal supaya nggak bingung kalau ada yang mengirim pesan menggunakan sandi ini. Kakak-kakak sekalian, Semapor juga sering digunakan untuk kepentingan komunikasi militer. Sama halnya seperti pramuka. Di dunia militer, metode ini juga menjadi pilihan komunikasi jarak jauh ketika para tentara sedang berada di tempat yang susah sinyal. Sejarah Semapor. Semapor diciptakan seorang insinyur sekaligus pendeta asal Prancis bernama Claude Cape pada tahun 1790. Tujuannya adalah untuk kepentingan komunikasi militer, agar anggota militer bisa berkomunikasi dari jarak yang jauh. Pada saat itu, Semapor nggak menggunakan bendera seperti saat ini, tetapi menggunakan kayu berukuran besar menyerupai lengan. Kayu ini kemudian dipasang di atas menara-menara yang tinggi, yang jaraknya 5-10 mil atau sekitar 8-160 km. Antara satu menara dengan menara lainnya. Pada setiap menara ditempatkan satu signaler sebagai operator, serta teleskop sebagai alat bantu untuk melihat pesan yang dikirimkan signaler lain dari jarak yang jauh. Pada abad ke-19, metode ini banyak diadopsi sebagai metode komunikasi antar kapal. Nah, dari sinilah penggunaan bendera Semapor mulai diterapkan. Untuk komunikasi antar kapal, anggota militer tidak lagi menggunakan kayu yang super besar, melainkan menggunakan alat yang lebih sederhana, yaitu bendera. Ketika Perang Dunia Pertama terjadi, Semapor masih sering digunakan meskipun teknologi telepon dan radio sudah ditemukan. Alasannya adalah karena komunikasi melalui telepon atau radio memiliki kemungkinan untuk disadap oleh musuh, sedangkan Semapor tidak. Selain itu, metode ini juga lebih simpel dan dapat digunakan dalam kondisi susah sinyal. Karena itulah, Semapor masih banyak digunakan untuk kondisi darurat. Nah, kakak-kakak sekalian, ini ada gambaran mengenai Semapor. Semapor itu terdiri dari berwarna merah dan kuning. Ukuran bendera Semapor adalah 45 dikali 45 cm. Sedangkan panjang tongkatnya untuk memasang bendera Semapor adalah 55 cm. Gerakan Semapor.
Gerakan semafor terdiri dari 30 formasi yang masing-masing melambangkan huruf, angka, atau isyarat tertentu. Cara cepat belajar gerakan semafor adalah dengan mengetahui prinsip arah putaran jam. Cara mudah menghafal gerakan semafor adalah dengan membayangkan kalau kita sebagai pengirim pesan adalah sebuah jarum jam yang bergerak mengikuti arah putaran jarum jam. Kakak-kakak, ini ada berbagai macam gerakan bentuk semafor dari huruf dan angka. Kalau dia A seperti ini, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Nah, untuk angka juga demikian. Kita buat di sini angkanya 1 sampai 9 dan 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan cara mudah menghafal gerakan semafor adalah dengan membayangkan kalau kita sebagai pengirim pesan adalah sebuah jarum jam yang bergerak mengikuti arah putaran jarum jam. Nah, penyampaian pesan pada semafor bisa juga dilakukan dengan relay alias berkelanjutan, ibarat kayak estafet. Disampaikan mulai dari signaler 1 ke signaler 2 dan ke signaler 3. Jadi pesan disampaikan dari satu signaler atau pengirim pesan ke signaler lain secara relay sampai pesan itu diterima oleh signaler yang terakhir. Semakin jauh jaraknya, maka semakin banyak juga signaler yang dibutuhkan. Nah, ini ada gambar, beberapa gambar cara penggunaan semafor, ya. Ada beberapa huruf yang ditayangkan, yang ditampilkan, huruf apa aja, cara menggunakan semafor dengan gerakannya, ya, kakak-kakak sekalian. Nah, ada rumus cepat menghafal semafor. Rumus cepat menghafal semafor itu ada 4 kunci, ya. Ada itu salah satu tangan. Kunci pertama, salah satu tangan berada di titik 1 dan tangan kedua berada di titik 2 dan 8 sehingga terbentuk 7. Kunci yang kedua, salah satu tangan berada di titik 2 dan tangan kedua berada di titik 3 sampai 8 sehingga terbentuk 6. Kunci yang ketiga, salah satu tangan berada di titik 3 dan tangan kedua berada di titik 3 dan 4. Ya, itu terbentuk menjadi beberapa huruf. Demikianlah penyampaian materi saya saat ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah dan yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Demikianlah saya ucapkan terima kasih kepada kakak Dewan Juri dan kakak pembina dan ketua semuanya. Horas, horas, horas. Bukan saatnya melihat perbedaan, tapi harusnya kita satukan tekad menuju masa depan. Satunya Indonesia.